Haleluya. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita, amin. Ya, kita percaya Tuhan hadir setiap kita datang kepada Dia, 2-3 orang. Bahkan kedatangan kita dalam pujian, penyembahan, korban syukur, Tuhan berkenan menerima, bahkan menyatakan berkat dan kuasa-Nya di ibadah kita, amin. Haleluya, pagi hari ini kesempatan yang begitu indah untuk kita kembali memberi diri kita, saudara, untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Allah. Nah, firman Allah pagi hari ini saya memberi judul yaitu tentang 3 hal penting bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Ada 3 hal penting yang akan kita pelajari ya bagi gereja di akhir zaman ini, dan 3 hal ini ada dalam perumpamaan yang akan kita baca pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan baca buat kita semua. Saudara perhatikan di Alkitab saudara, saudara yang Alkitabnya dalam bentuk HP atau di LED. Perhatikan setiap firman Tuhan yang saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat 3 dan 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Haleluya. Lumayan panjang ya. Tetapi ketika kita membaca ayat ini, ada pemahaman yang luar biasa. Ada sesuatu yang Tuhan ingin rindu disampaikan pagi hari ini untuk kita miliki hal yang penting bagi gereja di akhir zaman ini. Nah, saudaraku, untuk mengetahui pasal 25 ini, saudaraku, ya, kita harus juga belajar di pasal 24. Ya, dengan kata lain, bagian dari jawaban pasal 25 ini, ternyata pasal 24 ada kerinduan para murid. Murid-murid berkata, "Beritahu kami Tuhan, kapan hal itu terjadi dan apakah tandanya tentang kedatanganmu dan tentang akhir zaman." Jadi sebelum pasal 25 Yesus sampaikan perumpamaan ini, ada kerinduan yang besar. Tuhan, kapan waktu itu? Kapan kedatanganmu kedua kali? Kapan akhir zaman itu? Lalu saudaraku, dengan singkat saya jelaskan di pasal 24 ini, Yesus mulai memberikan tanda-tanda zaman.
Tanda-tanda zaman supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan, para murid semuanya mengerti kondisi dunia akhir zaman. Coba kita perhatikan saudaraku di hari-hari terakhir. Ya, Yesus memberikan daftar kondisi yang akan terjadi dan itu akan digenapi di depan kita. Yesus berkata akan ada perang, akan ada kelaparan, gempa bumi. Yang gempa buminya bukan gempa bumi yang biasa saja. Tetapi gempa bumi yang kapasitasnya lebih besar saudaraku. Bahkan di akhir zaman juga dalam Lukas 21. Yesus juga menjelaskan akan ada kelaparan dan sakit sampar. Bahkan itu adalah permulaan seperti seorang perempuan rasa sakit bersalin. Akan ada kemurtatan. Kalau Bapak Gembala pernah singgung, ya, sepertiga bintang akan diseret oleh ekor naga. Saudaraku, ini bukan main-main. Ya, artinya kalau Tuhan beri tanda ini, tentunya ada maksud Tuhan bagi gereja. Supaya gereja memahami dalam perumpamaan yang tadi kita baca. Hal penting inilah yang akan kita dapatkan, yang harus kita miliki saudaraku. Bahkan Yesus juga mengatakan kepada murid-murid, ya, kalau kamu melihat tentang pohon ara, ketika cabangnya sudah menjadi lunak, dia mengeluarkan daun, kamu tahu bahwa akan ada musim panas. Pintar ya saudara, cabang daun ara, kalau sudah mulai melembut dan akan bertunas, kamu tahu akan ada musim panas. Tetapi hendaklah bukan hanya hal seperti itu kamu tahu, kamu juga harus tahu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Tanda-tanda akhir zaman. Supaya kita benar-benar menjadi gereja. Gereja yang mempersiapkan diri kita, saudaraku. Ya, bahkan Yesus juga memberikan perumpamaan di dalam pasal 24 itu. Ya, bahwa kedatangan anak manusia juga seperti zaman Nuh. Kondisinya ya tidak lagi mementingkan hal-hal rohani. Yang itu mereka kawin mengawini. Ya, mereka memberontak dan sebagainya. Tidak peduli akan kebenaran. Tidak peduli, tidak memiliki rasa haus dan lapar lagi. Dan itulah kenyataan akhir zaman. Dan Yesus katakan, kedatangan anak manusia itu seperti pencuri. Seperti pencuri bagi mereka yang tidak memiliki pemahaman. Bagi mereka yang tidak memiliki kesiapan. Tetapi bagi seorang tuan rumah yang punya kesiapan, tahu, maka tidak seorang pun dapat masuk, pencuri masuk membongkar rumahnya. Nah, hari ini dalam perumpamaan tentang 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh, membawa kita untuk kita belajar hal yang penting di akhir-akhir ini. Bukan main-main lagi saudara. Ya, datang beribadah saudara harus mendapatkan sesuatu di tempat ini. Jangan datang kosong, saudara pulang kosong. Jangan datang seperti biasa saja, saudara pulang biasa-biasa saja. Jangan sia-siakan kedatangan saudara, tetapi saudara semakin diteguhkan iman bahwa Yesus akan segera datang. Amin. Sekarang tugas kita akan melihat hal yang perlu diperhatikan, hal yang perlu penting dimiliki gereja di akhir zaman di dalam perumpamaan 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Yang pertama, yaitu milikilah persiapan. Persiapan adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, persiapan di sini berbicara tentang minyak dan pelita. Coba perhatikan ayat yang keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu apa dikatakan? Membawa pelitanya dan juga membawa apa? Minyaknya. Ada bagian di sini, 2 bagian. Membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka.
Ketika kita punya anak, kita sudah merencanakan pendidikan mereka, kita siapkan. Ketika kita ingin membangun toko, membangun usaha, kita juga lakukan persiapan. Kalau kita sedang dalam perjalanan jauh, kita juga sudah persiapkan kendaraan, persiapkan bekal, persiapkan dana. Segala sesuatu, hampir semua kehidupan kita, kalau saudara akan sampai kepada tujuan yang baik, maka kita juga harus mempersiapkan segala-galanya. Begitu juga dalam menanti kedatangan Tuhan. Saudara dan saya harus punya kesiapan. Matius 24 ayat 42 sampai 44 saya akan bacakan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahkah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44. Sebab itu hendaklah kamu juga apa semua jawab? Yes, siap sedia. Kekristenan dimulai dari iman. Kekristenan dimulai dari iman. Berjalan dalam iman. Diakhiri dengan iman. Nah, bagaimana bisa berjalan dengan iman? Mengakhiri dengan iman. Kita harus mempersiapkan diri kita. Apalagi Tuhan mau datang, gak main-main. Terkadang khotbah tentang kedatangan Tuhan itu tidak menarik, lebih menarik khotbah mujizat. Betul atau betul? Ya. Apa artinya sebuah mujizat bagi saudara kalau saudara tidak mempersiapkan diri bagi Tuhan? Tetapi persiapan itu penting. Yang membedakan gadis bijaksana dan gadis bodoh adalah persiapan mereka. Gadis bijaksana telah menyiapkan diri dengan baik. Sedangkan gadis yang bodoh tidak mempersiapkan. Persiapan itu penting. Di Amsal 19 ayat 2 dikatakan seperti ini. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Butuh persiapan. Mau bersiap sedia. Amin. Bertambah setia, bertambah lama kita mengiring Yesus. Bertambah juga kesiapan saudara dan saya. Saudaraku, di dalam pernikahan saja, saudaraku, tentunya baik mempelai pria maupun mempelai wanita juga mempersiapkan diri mereka. Bagaimana dengan kita? Ya Allah, Bapak Gembala selalu singgung, dia berkata seperti ini. Masa mau menikah bajunya masih compang-camping, mukanya belum dihias dan sebagainya. Tetapi kalau orang mau adakan suatu acara, dia akan persiapkan dengan matang. Saudaraku, mempelai pria tidak akan menikah dengan anak-anak. Tetapi mempelai pria akan menikah dengan wanita yang dewasa. Artinya gereja mulai saat ini harus bersiap sedia. Nah, ada alasan mengapa seorang tidak siap. Nah, dia tidak siap, saudaraku. Yang pertama, karena setengah percaya atau tidak percaya sama sekali. Saudara pernah dari kecil saudara beribadah, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang, sampai sekarang kok belum datang-datang. Nah, ini terkadang membuat iman kita itu goyah. Membuat ada keraguan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mempersiapkan diri kita. Kita santai, mau apa santai. Tidak perlu lagi mencari kesetiaan, mencari kasih kita bertambah. Tidak perlu lagi. Karena itu adalah berita bohong. Coba 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Yang terutama harus kamu ketahui, pada hari-hari zaman akhir akan tampil apa? Pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya?
Akhirnya apa? Malas untuk menyiapkan diri. Malas untuk membenahi hidup. Malas untuk memperbaiki hati. Malas untuk menambahkan kekayaan rohani. Lebih banyak memperkaya jasmani. Lebih mengutamakan urusan dunia. Lebih meningkatkan keinginan daging. Tidak memiliki rasa haus dan lapar. Karena dia tidak percaya Yesus akan datang. Apalagi alasannya mengapa orang tidak siap. Karena menganggap ringan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan seperti apa sih? Tidak peduli. Tidak memiliki pemahaman yang penting dari kedatangan Tuhan. Sehingga apa? Ketika dia menganggap ringan kedatangan Tuhan. Dia tidak mau melatih dirinya selama di dunia ini. Perhatikan 1 Timotius 4 ayat 7-8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latilah dirimu apa? Beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu apa? Berguna. Sebagaimana kita melatih tubuh jasmani kita. Supaya tubuh jasmani kita tetap sehat, kuat, diberkati. Kita juga harus melatih diri kita. Untuk apa? Untuk siap sedia. Jangan menganggap ringan tentang kedatangan. Seharusnya kita memiliki kerinduan sama, saudaraku. Ya, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama. Harus punya kerinduan. Ya. Jangan hanya orang tua yang sudah umur 70, 80 punya kerinduan. Terus dekat sama Tuhan sungguh-sungguh. Saudaraku, kita tidak tahu batas umur kita. Itu sebabnya miliki kerinduan. Jangan tunggu usia saudara. Hampir saudaraku dipanggil Tuhan. Tetapi kalau firman Tuhan datang saat ini kepada kita. Yuk, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kita semua jemaat Tuhan. Jangan menganggap ringan kedatangan Tuhan. Nah, hal yang harus dipersiapkan tadi saya singgung apa? Pelita dan minyak. Perhatikan 2 ayat ini tentang pelita dan minyak, ada perbandingannya. Ayat 3, gadis-gadis yang bodoh membawa apa? Pelitanya, tetapi tidak membawa minyaknya. Ya, ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya. Dan juga membawa apa? Minyak dalam buli-bulinya. Tidak salah kalau hamba-hamba Tuhan berkhotbah. Minyak itu Roh Kudus. Pelita itu adalah firman Allah. Tidaklah salah. Karena firman dan Roh Kudus adalah sesuatu yang berharga. Yang harus dipersiapkan dalam diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Mazmur 92 ayat 11. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Jadi kita rindu ada minyak, ada Roh Kudus. Kita rindu juga ada firman. Firman Tuhan adalah terangi jalan kehidupan kita. Gak salah saudaraku kalau kita sampaikan itu. Tetapi ada maksud lain juga tentang minyak dan pelita. Nah, minyak dan pelita ini adalah sesuatu yang harus ada di dalam sebuah bejana. Yaitu bejana hidup kita, saya dan saudara. Ketika kita percaya Yesus, kita apa adanya. Tetapi ketika kita mengiring Yesus, seharusnya bejana apa adanya ini. Bejana dipenuhkan dengan firman dan Roh Kudus. Artinya kita harus punya firman. Kita harus punya minyak itu. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Saya pernah bawa ini. Tanah liat, mudah rapuh. Ya, mudah pecah. Ini siapa? Saya, saudara. Tetapi bejana yang rapuh ini, bejana tanah liat ini punya kekuatan yang nyata. Yaitu harta yang tersimpan di dalam bejana. Dan kekuatan itu nyata melimpah-limpah
Dan kekuatan itu bukan dari diri kami. Amin. Bukan diri kami. Itu sebabnya menanti kedatangan Tuhan, kalau pengen kuat, bejana diisi. Punya pelita, punya minyak. Bahkan di ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke sehari. Ya, bejana ini bisa retak, bisa menyusut, bisa lemah. Tetapi setiap hari dibaharui dari hari ke hari. Amin. Dikatakan minyak itu mengurapi dengan minyak yang baru. Itulah persiapan kita seharusnya di hadapan Tuhan. Yang kedua, hal yang penting dimiliki gereja di akhir zaman yaitu apa? Kesempatan. Yaitu apa? Pintu. Saya akan baca ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu itu ditutup. 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain yang tadi beli minyak. Dia berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ini kesempatan, pintu. Kita harus pegang ini. Kita jangan lewatkan kesempatan ini. Ya, di akhir perumpamaan ini, pintu perjamuan itu ditutup. Ada saatnya pintu itu terbuka, ada saatnya pintu itu ditutup. Kalau Tuhan sudah buka, maka terbuka. Tetapi kalau Tuhan sudah tutup, mau saudara jerit dengan air mata, Tuhan gak buka-buka lagi. Itulah kesempatan. Haleluya. Menangislah sekarang, menjeritlah sekarang karena pintu itu masih terbuka. Tetapi kalau kesempatan itu sudah tidak ada, kita bisa mati lebih dulu. Ya, kita sudah tidak ada waktu lagi. Mau ngulang lagi. Banyak orang pengen nostalgia. Waktu tidak bisa diulang, saudara. Tapi gunakanlah kesempatan. Jadi bagian yang kedua ini kita harus perhatikan bahwa pintu, yaitu kesempatan itu masih terbuka pada saat ini. Gunakan kesempatan saya dan saudara. Amin. Nah, tentang pintu, kita bahas tadi pintu adalah kesempatan. Tuhan bukakan pintu itu. Nah, pintu apa yang Tuhan bukakan? Pintu kesempatan apa? Yaitu pintu tentang keselamatan. Yohanes 10 ayat 9 Tuhan bilang begini. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan apa? Padang gurun. Yesus berkata, akulah pintu. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ini tahun anugerah, ini adalah zaman anugerah. Ketika sudah penuh orang masuk, maka pintu itu akan ditutup dan dibukakan bagi orang-orang Israel dengan penginjilan Elia dan Musa. Bagaimana dengan orang kafir, saya dan saudara? Pintu itu masih terbuka buat kita. Ayo, pintu keselamatan kita terima. Kenapa saya sampaikan ini di ibadah? Seharusnya keselamatan itu disampaikan Pak di pinggir-pinggir jalan. Di orang-orang yang belum bertobat. Saudaraku, banyak orang masuk gereja tetapi dia tujuannya neraka. Karena datang ke gereja tetapi dia belum masuk pintu keselamatan. Ini penting. Pintu keselamatan itu bagi saya dan saudara. Yang kedua, pintu pertobatan. Yaitu kesempatan untuk bertobat. 2 Timotius 2 ayat 25 sampai 26. Dan dengan lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan apa? Yes, Tuhan memberikan pintu. Tuhan memberikan kesempatan. Pertobatan itu setiap hari. Ya.
Ayat 26, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka. Kesempatan. Di situ adalah pertobatan. Kalau Tuhan sudah ingatkan di firman, Tuhan ingatkan di hati nurani saudara, udah berhenti berzina, berhenti berselingkuh. Stop. Tuhan sayang sama saudara. Amin. Berhenti hal-hal yang tidak berkenan. Karena ini kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Pakai itu. Untuk kita apa? Bertobat. Apalagi pintu pelayanan. Tadi pintu saya udah ulang-ulang. Pintu adalah kesempatan. Tuhan beri kesempatan kita. Dulu hanya orang Lewi, imam yang dapat masuk menikmati hadirat Tuhan. Yang dapat melayani. Ketika Yesus mati di kayu salib. Dia membuka begitu jalan yang luar biasa. Untuk kita melayani Tuhan. Siapa sih kita? Bukan orang Israel asli. Tetapi apa? Diberi kesempatan untuk melayani. Itulah pintu kesempatan untuk melayani. Saudaraku, di dalam 1 Korintus 16 ayat 9. Paulus berkata seperti ini. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku. Ya, dia bilang kepada jemaat Korintus bahwa dia tidak bisa datang menghampiri, mengunjungi mereka. Tetapi dia bilang di tempatnya dia pada waktu menulis surat. Masih banyak kesempatan bagiku untuk apa? Mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Masih banyak pintu pelayanan. Bagaimana saya dan saudara? Mau melayani, amin. Kesempatan. Melayani adalah suatu kehormatan. Melayani adalah suatu pengorbanan. Yesus pernah bilang berkata seperti ini. Orang yang melayani, dia adalah orang yang akan ditinggikan. Haleluya. Kalau dunia berkata semakin banyak engkau dilayani, engkaulah orang yang hebat. Semakin banyak pelayan datang kepadamu, engkau adalah orang yang dihormati. Tetapi Tuhan bilang, justru orang yang melayani, dialah orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ambil kesempatan untuk melayani. Yang terakhir pintu apa? Pintu kebaikan. Kita sudah percaya Yesus. Kebaikan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka lakukan kebaikan. Tetapi itu tidak diperhitungkan Tuhan. Pintu kebaikan, kesempatan untuk berbuat baik. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada pintu. Selama masih ada kesempatan. Bagi kita, mari kita berbuat baik. Berbuat baiklah. Dan yang terakhir. Poin yang ketiga yang penting harus dimiliki oleh gereja menjelang kedatangan Tuhan di dalam perumpamaan ini. Yaitu apa? Pengenalan. Kasih. Ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Tuhan, aku sudah menyembah, aku sudah berkorban. Tuhan, buka dong pintunya buat aku, Tuhan. Aku tidak mengenal kamu. Sakit enggak saudara? Secara manusia sakit ya. Wis banyak dilakukan tapi Tuhan bilang tidak, aku tidak mengenal kamu. Jangan ini. Saudaraku, ada dalam diri kita. Tetapi kita mau dikenal Tuhan. Nah saudaraku, dalam kasih Tuhan, ya, kita mungkin mengenal seseorang. Kita kenal Bapak Presiden kita, ya. Bapak Jokowi, ya, mantan wali kota Solo, punya anak, punya cucu. Kita kenal keluarganya, kita kenal pribadinya. Tetapi Bapak Jokowi belum tentu mengenal kita. Nah ini yang menjadi pelajaran. Kata mengenal itu bersifat umum. Tetapi dikenal itu khusus. Banyak orang mengaku mengenal Allah. Tetapi yang terpenting apakah dia dikenal oleh Allah.
Dan saya percaya Tuhan mengenal jemaat GPDI Mahanaim Tegal. Amin. Yuk kita baca ayatnya 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang, sama-sama bacanya yuk. 1, 2, 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal. Jadi bukan hanya mengenal, oh Yesus Kristus Tuhan penyelamat. Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Tetapi orang yang dikenal oleh Allah adalah orang yang mengasihi Allah. Apa tanda orang yang mengasihi Allah? Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang melakukan perintahnya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti apa? Segala. Jadi perintah Tuhan itu segala. Jangan yang enak menurut kita. Firman Tuhan ya yang harus menyesuaikan kita, tidak. Kita yang harus ikuti firman. Jadi semua, kalau kita mengasihi Tuhan, maka semua perintahku. Karena kita mengasihi Tuhan. Berat terkadang, sulit iya. Tantangan banyak. Tetapi kalau bilang aku mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan hanya di bibir. Ya, bukan hanya di ucapan, tetapi tindakan. Lanjut. Apakah tanda orang yang mengasihi Tuhan? Dia akan terus melekat di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Suatu hubungan yang begitu intim, suatu hubungan yang begitu dekat, bukan hanya seperti baju yang kita pakaikan dekat, tidak, tetapi ini di dalam aku, kamu di dalam aku di dalam kamu. Ada kedekatan yang begitu dalam. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saatnya masuklah di dalam hadirat Tuhan. Masuklah di dalam kehendak Tuhan. Tinggallah di dalam firman-Nya. Saya percaya saudara akan dibuatnya berhasil. Amin. Bahkan sampai menjelang kedatangan Tuhan. Kita akan dibawa menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi mempelai wanita yang dewasa. Ketika wanita yang dewasa ini Tuhan, ini aku. Aku sudah siap. Aku sudah mempersiapkan segalanya. Wow, luar biasa Tuhan menyambut kita. Haleluya. Tuhan akan membawa kita ke tempat di mana Dia tinggal, saudaraku. Kesimpulannya pagi hari ini, jangan tunda. Jangan menganggap ringan kedatangan Tuhan. Persiapkan diri saudara sebagai gereja Tuhan. Penuhi bejana saudara. Ya, kalau siap, apa yang harus aku siapkan? Penuhi bejana saudara dengan kekayaan sorga. Gunakan kesempatan menjelang kedatangan Tuhan. Bahkan kita mau belajar lebih intim dengan Tuhan. Yaitu dengan hidup kita di dalam Dia. Kita mengasihi Dia.